Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan melakukan riset pemasaran dan untuk salah satu tugas mata kuliah manajemen pemasaran. Dan kami juga akan melakukan video ataupun melihat proses atau produksi bakso tersebut. Selamat menyaksikan. Cus. Di video kali ini, saya dan teman-teman berkesempatan untuk mengunjungi salah satu pelaku usaha kecil di sebuah desa yang cukup jauh dari pusat kota. Kami tertarik untuk melihat lebih dekat bagaimana proses produksi dan pemasarannya. Adalah Bapak Na, seorang pedagang bakso keliling di Desa Mandala Haji, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Sehari-harinya, Pak Na berjualan berkeliling kampung dengan memikul gerobak baksonya. Nah, sebelum ke proses pemasarannya, terlebih dahulu kami ingin mengetahui bagaimana proses pembuatan bakso yang Pak Na pasarkan ini. Ternyata, dalam proses pembuatan baksonya tidak jauh berbeda dengan kebanyakan. Hanya saja, takaran daging giling lebih banyak dibanding dengan tepung kanji yang digunakan. Selain kedua bahan tadi, ada juga bumbu-bumbu yang ditambahkan supaya cita rasa baksonya lebih gurih. Yang menjadi keunikan dari bakso Pak Na ini adalah tekstur dari bakso yang tidak halus, melainkan kasar dan sedikit ikal di ujung-ujungnya. Jika dalam bahasa Sunda disebut dengan curintik, yang membedakan bakso Pak Na dengan bakso yang lainnya. Nah, kali ini Ibu Imas, yaitu istri dari Pak Na, membuat bakso curintik isi daging cincang dan bakso yang berukuran sedang dan juga kecil. Biasanya, jika ada pesanan, Pak Na dan Bu Imas bisa membuat bakso isi telur, bakso iga, dan variasi bakso isi lainnya. Tetapi untuk berjualan sehari-hari, Pak Na konsisten untuk berjualan bakso ukuran kecil, sedang, dan bakso besar isi daging cincang saja. Ini adalah teman saya yang sedang mencoba untuk mencetak adonan bakso yang ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Tanpa keahlian dan kebiasaan, bakso yang dibentuk tidak akan mempunyai ukuran yang sama. Setelah semua bakso dan bahan-bahan yang lainnya siap, Pak Na bersiap-siap untuk berangkat berjualan. Setiap harinya, ia mulai berjualan setelah waktu salat zuhur. Dalam proses pemasarannya, Pak Na tidak menggunakan gerobak dorong. Gerobak dorong ini dirasa sulit untuk menjangkau jalan-jalan sempit di permukiman. Juga membutuhkan tenaga ekstra karena permukaan tanah di desa ini memiliki banyak tanjakan dan turunan. Selain itu, harga bakso yang dibanderol juga bisa dikatakan relatif murah. Bakso yang paling besar saja harganya hanya 10.000. Jika ditambah dengan mie, teman-teman cukup mengeluarkan uang sebanyak 12.000 saja. Iya, harganya yang pas di kantong bahkan untuk segmentasi pasar menengah ke bawah. Tak lengkap rasanya jika kita tidak bertanya kepada beberapa konsumennya. Mari kita cari tahu pandangan konsumen mengenai bakso Pak Na ini. Nah, di sini kita akan mewawancarai salah satu konsumen Pak Na. Dengan siapa? Aditya Pamungkas. Dek, kenapa memilih bakso Pak Na sedangkan ada banyak penjual bakso yang lain? Karena beda rasanya dan sangat lembut baksonya. Ade biasanya beli yang harga berapa? 6.000. Kalau mama 10.000. Ada perbedaannya nggak antara yang 6.000 sama yang 10.000? Ada. Kalau 10.000 itu curintik gitu. Bahasanya yang curintik. Iya. Nah, Dek, biasanya beli pada saat siang, malam, pagi, atau Sore jam 4. kenapa? Kan suka hujan jam 4 jadi enaknya menyantap bakso. Kali ini saya akan mewawancarai dari konsumen Pak Na. Ibu siapa namanya? Ibu Siti. Oh, Ibu Siti. Kenapa Ibu memilih bakso Pak Na sedangkan sudah banyak penjual bakso? Karena harganya ekonomis, dekat dari rumah, jadi nggak perlu ada usaha lebih untuk beli gitu. Dan rasanya lumayan lah sesuai dengan harganya. Apa sih yang membedakan bakso Pak Na dengan bakso yang lainnya, Bu? Rasa baksonya lebih gurih, Dengan rasa dagingnya lebih kerasa. jika Ibu membeli baksonya biasanya jam berapa, Bu? Kira-kira jam 1-an lah bangun tidur. Jadi Siang-siang enak ya? Iya, siang-siang. Apalagi lagi mendang hujan begini ya. Enak. Kalau Ibu membeli porsi dari Pak Na tuh biasanya yang berapa?
Kalau saya kan bawa mie dari rumah, jadi beli baksonya aja 12.000 juga udah banyak. Oh iya, makasih Bu. Ya. Sebenarnya, bakso Pak Ana ini bukannya tidak bisa mengembangkan inovasi dari segi penjualannya. Hanya saja, karena situasi dan lingkungan yang ditambah dengan segmentasi pasar menengah ke bawah ini akan dirasa sangat sulit karena pendapatan penduduknya dan penjualan juga harus disesuaikan. Dari Pak Ana, kita belajar bahwa untuk mendirikan usaha tidak perlu terburu-buru. Merintis usaha dari nol hingga berkembang menjadi usaha yang patut dipertimbangkan untuk diperjuangkan kemajuannya. Sampai di sini perjumpaan kita teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!